Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Siti Fadia Amalia, NPM 1914231031 dari Prodi TIP Angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini, aku akan menjelaskan sebuah materi dari statistika dasar, yaitu yang berjudul distribusi frekuensi. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Jadi, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaannya adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pengolahan data yang digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Hasil pengukuran yang kita peroleh disebut dengan data mentah. Besarnya hasil pengukuran yang kita peroleh biasanya sangat bervariasi. Apabila kita perhatikan data mentah tersebut, sangatlah sulit bagi kita untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang baik mengenai data tersebut, data mentah tersebut perlu diolah terlebih dahulu menjadi data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Pada data tabel di sebelah kiri, disebut dengan data mentah. Dengan mengubah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi, maka pada tabel data distribusi frekuensi ini, kita akan lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan bagian-bagian tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval. Kelas interval adalah kelompok data ditulis dalam bentuk interval. Pada data tabel di sebelah kanan, kelas interval terbagi atas 7 kelas, yaitu kelas pertama 31-40, kelas kedua 41-50, kelas ketiga 51-60, dan seterusnya. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas terbagi atas 2 batas. Yang pertama, batas bawah, dan kedua, batas atas. Batas bawah ini merupakan nilai yang paling kecil, dan batas atas merupakan nilai yang paling besar dalam suatu kelas. Pada tabel tersebut, batas kelas untuk kelas pertama adalah 31 untuk batas kelas bawah, 40 untuk batas kelas atas. Kelas kedua, 41 untuk batas kelas bawah, 50 untuk batas kelas atas. Pada kelas ketiga, 51 untuk batas kelas bawah, dan 60 untuk batas kelas atas, dan seterusnya. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas terdiri atas 2 tepi. Tepi bawah adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Tepi atas atau TA adalah batas atas ditambah ketelitian data. Bedanya, untuk data bilangan bulat, ketelitiannya ditambah 0,5, sedangkan bila desimal, ketelitiannya adalah 0,05. Pada tabel di kanan, ketelitian yang dimiliki adalah 0,5 dikarenakan pada data tabel di kanan merupakan bilangan bulat. Pada contoh tabel di kanan, untuk kelas pertama memiliki batas bawah 31, maka tepi bawah yang diperoleh adalah batas bawah dikurang ketelitian data. Batas bawah 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Untuk batas atas adalah 40, tepi atasnya adalah batas atas ditambah ketelitian data. Jadi 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Begitupun seterusnya. Keempat, panjang kelas atau P. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Contoh, kelas pertama, panjang kelasnya adalah 40,5 dikurang 30,5 sama dengan 10. Kelima, titik tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan setengah dalam kurung batas atas ditambah batas bawah tutup kurung. Contoh, untuk titik tengah, kelas pertama adalah setengah buka kurung 31 ditambah 40 tutup kurung sama dengan 35,5. Cara mengelompokkan data dalam kelas interval terbagi atas 3 cara. Yang pertama, tentukan jangkauan.
jangkauan didapat dari data terbesar dikurang data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah jumlah banyak kelas. Untuk yang ketiga adalah tentukan panjang kelas. Panjang kelas didapatkan dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Untuk memahaminya, kita akan mengerjakan contoh soal. Sajikan data berikut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Penyelesaian. Diketahui data terbesar sama dengan 97, data terkecil sama dengan 38, banyak kelas sama dengan 40. Ditanya, jangkauan atau J, banyak kelas interval atau K, dan panjang kelas atau P. Jawaban. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 97 dikurang 38 sama dengan 59. Untuk banyak kelas interval atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya berjumlah 40. 40 adalah banyak kelas. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1,6. Jadi 3,3 dikali 1,6 dulu ya, sama dengan 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 6. Yang selanjutnya panjang kelas atau P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas interval. Pada hasil sebelumnya, jangkauan didapatkan hasil 59, sedangkan banyak kelas interval didapatkan 6. Jadi, untuk jangkauan dibagi banyak kelas interval sama dengan 59 dibagi 6, sama dengan 9,833, atau dibulatkan menjadi 10. Dalam pembuatan tabel ini, harus disesuaikan dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Untuk banyak kelas interval, maka kita akan membuat 6 kelas interval, seperti yang tertera pada tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk penulisan panjang kelas, yang kita gunakan adalah 9. Kenapa bukan 10? Karena panjang kelas yang digunakan merupakan hasil dari tepi atas dikurang tepi bawah, bukan batas atas dikurang batas bawah. Jadi panjang kelas dikurang 1 sama dengan 9. 9 yang kita gunakan pada rentang interval. Untuk panjang kelas yang kita gunakan, kita tulis di setiap kelasnya. Jadi, untuk kelas pertama, 38 ditambah 9 sebagai panjang kelas tadi sama dengan 47. Kelas kedua, 48 ditambah 9, 57. Kelas ketiga, 58 ditambah 9 sama dengan 67, dan seterusnya. Sekian materi distribusi frekuensi. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya.